Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Bagaimana keadaannya pagi ini? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Oke, William Setiawan hadir. Abdul Fatir Hidayatullah. Ya, ini ada suratnya ya. Andra Duta Putra Munte. Baiklah, artinya dua orang tidak hadir di sini ya. Ada yang izin dan sakit. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran materi kita hari ini, sebelumnya kita harus menyepakati ya, konsisten dengan kesepakatan kelas. Baiklah ya, ada berapa tadi? 6 ya? 7 kesepakatan kelas ya, kita harus konsisten ya sama-sama untuk tidak melakukan ya hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Oke, baiklah ya nak ya. Sebelum Ibu membahas materi kita hari ini, Ibu akan mengulas materi yang lalu. Masih ingat kemarin kita bahas apa? Cerpen. Ya, cerpen. Masih ingat definisi cerpen itu apa? Ya, Casey? Berdiri. Karya sastra yang berbentuk fiksi yang berisi kisah pendek tentang satu orang atau satu peristiwa. Oke ya. Baiklah ya. Sebelum kita memulai materinya, biar tambah semangat nih ya, pagi ini kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke. Semuanya silakan untuk berdiri. Ya, silakan. Melakukan ice breaking, mudah-mudahan ya setelah melakukan ice breaking tadi ya, kita bisa konsisten ya dengan kesepakatan kelas, kemudian bisa menerima materi dengan baik ya, dengan bersemangat, harus tetap ceria ya. Nah baiklah ya, tadi kita sudah membahas materi minggu lalu yaitu apa? Cerpen ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami unsur-unsur pembangun cerpen, seperti tema, amanat, sudut pandang, gaya bahasa, hasil, alur, dan gaya bahasa dan amanat. Oke, next ya. Nah, pertanyaan pemantiknya. Pernahkah kalian mempelajari unsur pembangun cerpen di kelas sebelumnya? Nah, kelas berapa? Kelas 10. SMP sudah pernah belum? Nah, sudah pernah ya semuanya. Pertanyaan yang kedua, unsur pembangun cerita itu disebut juga dengan unsur apa? Implisit. Unsur implisit itu apa? Unsur yang ada di dalam cerpen. Iya. Nah, kembali lagi kita ya, biar tidak gagal paham ya. Cerpen atau cerita pendek merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama, seperti namanya. Cerpen lebih sederhana daripada novel ya. Nah, cerpen termasuk dalam sastra populer. Nah, karya sastra ini terdiri dari satu inti kejadian yang dikemas dengan cerita yang padat ya. Jadi dibandingkan dengan novel, cerpen itu relatif lebih singkat ya. Nah, kemudian pada penokohan novel itu dia mengalami perubahan nasib, jadi menceritakan mungkin dari kecil
dewasa, ya. Kemudian mungkin bahkan orang yang diceritakan dalam cerita novel itu bisa dalam keadaan misalkan memang sudah meninggal, ya. Jadi dia lebih panjang, ya, durasi ceritanya, halamannya lebih panjang dibandingkan cerpen, ya. Namun semuanya, ya, antara cerpen dan novel itu memiliki unsur intrinsik, ya. Ada alurnya, ada tokohnya, ya, kemudian ada sudut pandang dan gaya bahasa, ya. Yang terakhir itu ada amanah. Oke, paham ya untuk cerpen, ya? Nah, unsur intrinsik yang akan kita bahas itu apa saja, definisi dari tema, kemudian apa sih tokoh dan penokohan. Kok tokoh dan penokohan? Apakah tokoh dengan penokohan itu berbeda? Berbeda. Oke, nanti kita akan bahas, ya. Kemudian nanti ada sudut pandang, alur, latar, gaya bahasa, dan amanah. Oke, next. Nah, tema, ya. Jadi kita uraikan satu persatu definisi dari tema ini. Disebut apa? Ide utama, ya. Apa tema? Ide utama, yang mendominasi suatu cerita. Jadi jangan samakan antara tema dan judul, karena tema dan judul itu berbeda, ya. Tema ini tadi, ya, ide utama, ya, dalam membuat cerita, karena tema penentu latar belakang dari cerita tersebut. Oke, paham tema? Next, ya, kita lanjut berikutnya, tokoh dan penokohan. Nah, tokoh apa? Tokoh, Fatia? Oke, ya, tokoh adalah pemeran. Jadi orang, ya, tokohnya itu, ya. Misal tokoh, misalnya bawang merah, bawang putih, ya. Tokohnya siapa? Bawang merah, bawang putih, itu diri, ya. Nah, kalau penokohan itu lebih kepada wataknya, ya, pemerannya, ya. Wataknya, apakah dia itu sifatnya antagonis, protagonis, atau protagonis. Jadi kalau tokoh itu adalah orang atau pemeran, sementara penokohan itu adalah watak atau sifat, ya, yang diperankan dalam suatu kisah, ya. Next, sudut pandang. Nah, sudut pandangnya ada dua, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, biasanya dalam suatu cerita, ya, pengarang bisa menggunakan kedua sudut pandang ini. Dimana pada kalian pernah baca novel? Nah, tokoh novel itu, ya, sudut pandang misalkan ceritanya aku. Nah, iya, sudut pandang orang pertama. Jadi pengarang ikut bermain, ya, di dalam cerita, berperan sebagai peran utama dalam cerita itu. Jadi ketika kita membaca sebuah cerita, kita tuh mengumpamakan seolah-olah kita, ya, aku. Nah, kemudian dia juga bisa menggunakan sudut pandang orang ketiga yang biasanya menggunakan kata dia, mereka. Siapa lagi? Nah, ya, jadi kalau sudut pandang orang pertama, dia tadi menggunakan kata aku. Jadi pemerannya, pengarang ikut bermain, ya, atau ikut bermain dalam cerita itu. Jadi mengumpamakan seolah-olah kita terhanyut dan masuk, ya, di dalam sebuah cerita itu. Ya, bisa dari alur maju dulu ke mundur, balik lagi maju, atau sebaliknya. Oke, next, ya. Paham tentang alur? Nah, di alur ini juga ada tahapannya. Di tahapan alur ini ada tahap pengenalan atau orientasi, kemudian tahap pemunculan konflik, ya. Jadi kalau kita gambarkan nih, ya, seperti ini, ya. Jadi tahapannya bisa seperti ini, ya. Nah, diagramnya, ya, bisa seperti ini. Nah, yang di sini, ya, tahap 1, apa namanya? Orientasi. Masa pengenalan, ya, menyebutkan identitasnya, ya, dalam suatu cerita. Kemudian pemunculan konflik, masih ada di sini konflik, ya, masih konflik yang tingkatnya sedang, ya. Ya, apa gaya bahasa? Gaya bahasa itu adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara apa yang memperlihatkan jiwa dan maksud badan sendiri. Oke, 4, ya. Jadi di dalam sebuah cerita kita harus memasukkan gaya bahasa sehingga, ya, pembaca lebih tertarik. Kita nggak tahu kan nanti ke depannya kalian begini misalkan. Jangan lupa, ya, masukkan gaya bahasa.
Karena tanpa gaya bahasa dan cerita itu harus menari ya. Dengan adanya gaya bahasa tadi ya, mudah-mudahan ya pembaca lebih senang membaca ya. Nah, jadi cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis memakai gaya bahasa ya. Gaya bahasa, oke, next. Nah, gaya bahasa tadi tuh ada biasanya sering memasukkan majas-majas juga nah ya. Oke, jadi kita harus bisa membedakan ya karya sastra fiksi ya. Oke ya, fiksi itu dia ada sastranya, ada cerpen ya, kemudian ada novel. Kalau Timun Emas tadi apa? Dongeng ya. Kemudian apa? Fabel. Nah, kalau fabel ini bercerita tentang apa nih? Tokohnya hewan ya. Jadi kita harus bisa membedakan ya antara cerita fiksi ya, ada novel, ada apa namanya cerita rakyat, ada juga legenda. Nanti nextnya kita akan pelajari jika ada dan berikutnya ya. Nah, baiklah ya, tadi kita sudah ke gaya bahasa ya. Jadi dia biasanya masukkan, misalkan mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup, misalkan nih ya. Kemudian itu majas apa? Personifikasi ya. Amanah. Nah, amanah ini apa? Silakan Fauzan berdiri. Amanah adalah ajaran moral atau pesan yang mau disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Oke, ya tepat. Silakan Sinta. Amanah. Amanat adalah pesan yang mau disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Oke, ya tepat sekali ya. Jadi amanat itu adalah intinya pesan moral ya yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Jadi dalam setiap cerita pasti ada pesan yang ingin disampaikan. Oke, bagaimana? Sudah paham dengan unsur intrinsik di dalam cerpen? Oke, baiklah, jika sudah paham ya, silakan sekarang kalian buat kelompok ya, buat 5 kelompok ya. Ini kelompok 1, 2, buat 4 kelompok ya, 4 kelompok saja. Silakan kita buat kelompok ya. Kemudian Bu Mei akan membagikan LKPD kepada kalian ya. Silakan Nak buat kelompoknya. Duduklah berdasarkan kelompok maksudnya. Baiklah, ini Bu Mei membagikan LKPD ya. Silakan kalian diskusikan. Oke, silakan Ibu kasih waktu 20 menit ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Mohon didiskusikan bersama kelompoknya, berkolaborasi dengan kelompok, dan diharapkan aktif ya, seluruh siswa aktif di dalam diskusinya. Oke, baiklah, waktunya sudah habis. Bagaimana? 4 kelompok sudah selesai? Oke, baiklah, jika sudah selesai, artinya kita akan lanjut mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Tentunya pagi ini kita harus semangat. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai jawaban dari LKPD kami yang berisikan 7 pertanyaan, kurang lebih 7 pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan pertama, sebelum kami masuk ke materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Filain Nisa Putri sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kami. Ada 4. Selanjutnya ada rekan-rekan saya, silakan.
Oke, biar tambah semangat. Jadi di sini Angga sama Hani mau mempersembahkan pantun buatan mereka. Silakan. Saya ada pantun nih buat kalian semua. Bilang cakep ya. Iya. Pagi-pagi menggoreng terasi. Saat makan jangan berisik. Kami di sini mau presentasi, semoga bisa seru dan asik. Terima kasih pantunnya untuk hari dan Angga. Selanjutnya kita langsung aja ke pertanyaan pertama, yaitu di sini ada beberapa pertanyaan. Untuk bagian A, pertanyaannya adalah sebutkan dan jelaskan tema utama dan tema tambahan dari cerpen Bulan Syukur yang akan dibacakan oleh Angga. Saya akan membacakan jawaban untuk pertanyaan A, yaitu tema utama dari cerpen adalah Bulan Syukur, adalah tentang manusia yang oportunis karena dalam cerita tersebut tokoh Bulan Syukur selalu mengikuti kelompok yang sudah menang. Pertama, dia bergabung di PKI, kemudian pengkhianatnya karena PKI kalah melawan TNI, yaitu pasukan Siliwangi. Kedua, dia bergabung dengan TNI, pasukan Siliwangi, walau kemudian TNI mengetahui kejelasannya. Ketiga, dia bergabung dengan Belanda menjadi pasukan KNIL ketika Belanda berhasil menguasai Yogyakarta. Terakhir, dia menjadi pasukan NII dan mati terbunuh di bekas pabrik rokok. Tema tambah dari cerpen Bulan Syukur adalah penggambaran kemiskinan pada zaman itu. Hal ini seperti tokoh Gito yang makan seadanya dengan pakaian yang tidak pantas untuk dipakai. Selanjutnya yaitu bagian B, yang pertanyaannya adalah identifikasilah siapa yang menjadi tokoh utama dan siapa saja yang menjadi tokoh tambahan. Nah, bagian B ini akan dijawab oleh Isma. Baiklah, Mufakkar mengidentifikasi siapa yang menjadi tokoh utama dan siapa yang menjadi tokoh tambahan. Yang menjadi tokoh utama adalah tokoh tersebut karena dia menjadi pusat perhatian dalam kehidupan dan banyak usaha dalam hidupnya di seorang. Dan tokoh tambahan yang muncul hanya sekali, yaitu Gito, Ayah, Ibu, Dasuki, Nafileman, dan Islam. Oke, lanjut kita ke bagian C, yang pertanyaannya adalah identifikasilah siapa saja tokoh yang merupakan tokoh protagonis, dan tokoh campuran, serta berikan bukti. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Hanif. Jawab pertanyaan ketiga. Jadi tokoh cerpen Bulan Syukur dibagi menjadi tiga, yaitu tokoh protagonis, yaitu Gito, ayah dan ibunya. Mereka mewakili kebaikan karena tidak pernah berbuat jahat. Yang kedua adalah tokoh antagonis, yaitu tokoh yang mewakili kejahatan. Cerita ini yang menjadi tokoh antagonis adalah tokoh yang berpindah-pindah ke berpihakan. Kemudian tokoh campuran. Tokoh campuran merupakan penggambaran sikap tokoh yang memiliki sisi baik selain sisi buruk. Hal ini ada pada Dewi Ruslan yang terlihat dia memberi pertolongan kepada keluarga Gito ketika perang datang, tetapi pada akhir cerita justru Ruslan diketahui sebagai salah satu pemberontak. Oke, terima kasih Hanif. Nah, selanjutnya kita di bagian D, yang pertanyaannya adalah jelaskan dan berikan bukti jenis sudut pandang cerita yang digunakan dalam cerpen Bulan Syukur. Nah, bagian D ini akan dibacakan oleh Andalan. Baiklah, jadi jawaban D adalah sudut pandang cerita yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga dengan tokoh yang bernama yaitu sudut pandang dari tokoh Gito. Selanjutnya yaitu bagian E, di mana pertanyaannya adalah tunjukkan dan jelaskan kelima tahap alur yang digunakan dalam cerpen Bulan Syukur dan berikan buktinya yang akan dibacakan oleh Billy. Jawabannya mungkin tahap alur yang digunakan adalah dua tahap. Pertama, tahap pengenalan, yaitu pada saat diperkenalkan dengan tokoh yang bernama Gito yang mempunyai latar belakang mistis. Yang kedua, tahap kemunculan konflik, yaitu pada saat akhir Leman menceritakan ada seorang tokoh yang melukai kepalanya.
kelima tahap penyelesaian, yaitu terjadi ketika kita mengetahui bahwa salah satu mayat yang melakukan pemberontakan dan ini adalah tukang cukur. Selanjutnya yaitu bagian F mengenai latar belakang. Nah ini pertanyaannya adalah identifikasilah latar tempat, waktu dan suasana dalam terjadi kasus syukur tersebut. Jawabannya akan dibacakan oleh Intan. Menggunakan strategi latar waktu, tempat dan suasana. Latar tempat beberapa lokasi ditentukan menjadi latar dari pertandingannya adalah daerah umum. Informasi ini terdapat pada musiman, itu anak petani berjalan, kawasan sirkuit kota Bulu. Latar waktu pada cerpen ini yaitu September 1948 sampai Desember 1949. Latar suasana yang tergabung dalam cerpen ini adalah menegakkan dan kemungkinan. Suasana menegakkan terjadi karena pada latar belakang pada posisi yaitu September 1948 sampai Desember 1949 penuh penjualan dan kegiatan yang dilakukan untuk kode Selanjutnya yang di bagian D mengenai gaya bahasa. Nah pertanyaannya adalah kita menganalisis bagaimana gaya bahasa yang digunakan dalam baiklah, sampailah kita ke pertanyaan terakhir, yang dimana soalnya adalah jelaskan dengan kalimat yang baik apa amanat yang ingin disampaikan oleh penulis dari cerpen tersebut. Nah jawaban ini akan dibacakan oleh Intan. Jadi amanat yang terkandung dalam cerpen tersebut adalah jangan mempunyai sifat oportunis seperti tukang cukur. Oke teman-teman semuanya, itulah jawaban-jawaban yang menurut dari kelompok 4. Oke baiklah, karena presentasi kami sudah selesai, maka kami akan menutup presentasi kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya yang telah memperhatikan presentasi kami pada pagi hari ini. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya di sini dari pembelajaran ini maka dapat kita simpulkan ya dari unsur intrinsik yang sudah kita kalian diskusikan bersama ya, sudah kita pahami bersama ya. Jadi kita harus dari pembelajaran ini kita dapatkan adalah pada tema ya tukang cukur ya yang memiliki sifat manusia yang opportunis ya. Dari mana pada kata opportunis ini ya, dia adalah orang yang paham betul ya semata-mata hendak mengambil keuntungan di dalam dirinya sendiri ya. Nah dari kesempatan yang mengambil kesempatan ya dalam kesempatan ya. Jadi dia berpihak kepada siapa yang menguntungkan. Nah dari sini dapat disimpulkan bahwa sikap atau sifat seperti itu ya kurang baik ya atau kurang bagus untuk diterapkan. Kira-kira ada anak-anak itu seperti itu? Tidak. Nah dari kesimpulan ini ya kita harus menghindari sifat-sifat yang seperti ini ya. Nah ya itu kesimpulannya untuk tidak mementingkan diri sendiri, tidak boleh egois ya, tidak boleh mencari atau mengambil kesempatan yang merugikan orang banyak ya demi diri kita sendiri. Kemudian di sini juga kita dapat temukan temanya ya, temanya itu tadi sama tidak boleh ya egois seperti itu. Nah baiklah dari pembelajaran kita hari ini ya sudah Ibu simpulkan ya. Kemudian Ibu akan memberikan meminta refleksi ya dari perwakilan setiap kelompok ya, refleksi pembelajaran kita hari ini bisa dimulai dari kelompok mewakilkan satu orang. Oke baiklah teman-teman semuanya, saya Jolly Karisawati sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan mengenai refleksi 3P. Yang pertama yaitu ada perasaan. Dari sini kami merasa senang dan bahagia karena di sini kita mendapat ilmu yang
perubahan, tentunya kita yang menjadi tidak tahu menjadi tahu mengenai unsur-unsur intrinsik cerpen. Jadi banyak banget pelajaran yang kita dapetin hari ini. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada pembelajaran. Jadi hari ini kita belajar lebih dalam lagi mengenai unsur-unsur intrinsik dan menjadi lebih paham secara keseluruhannya. Nah teman-teman, itu saja refleksi dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Hapus ya untuk kelompok 1. Menyelesaikan pembelajaran. Berikutnya terakhir kelompok 4 untuk merefleksikan pembelajarannya. Saya Pak Iqbal lagi kelompok 4 akan menjelaskan mengenai 4P. Perubahan yang kami dapatkan yaitu kami lebih paham akan tentang cerpen ini. Kedua itu pengetahuan. Pengetahuan yang kami dapatkan yaitu kami lebih memahami mengenai unsur-unsur intrinsik pembangun cerpen, dan juga kami mengetahui beberapa kata-kata baru. Ketiga, perasaan. Perasaan yang kami dapat itu kami sangat senang karena kami membuat kata-kata kelas dan membuat kami menjadi lebih. Dan terakhir, pembelajaran. Kami lebih mengetahui apa itu cerpen, apa itu pembangun cerpen, seperti tema, alur, pokok, amanat, dan juga gaya bahasa. Oke, aplaus juga untuk kelompok. Aplaus untuk semua kelompok ya, sudah belajar dengan baik, memahami dengan baik. Artinya ya materi ini selesai. Untuk berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan membahas. Kalau hari ini kita sudah membahas, kemarin kita membahas apa pengertian atau definisi dari cerpen ya, kemudian mengaitkan cerpen lama ya, tentang sejarah ya. Kemudian hari ini kita membahas tentang apa saja unsur intrinsik, menemukan tema sampai ke amanatnya ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan menjabarkan, akan membahas tentang unsur ekstrinsik ya, atau unsur yang ada di luar apa cerpen tadi, yang terdiri dari apa? Sosial, politik, apa saja nak? Budaya, apa lagi? Ekonomi, agama ya. Nah jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan ke pembahasan tentang unsur ekstrinsik ya. Baiklah, Ibu rasa pembelajaran kita hari ini cukup ya. Tetap semangat ya, tetap rajin membaca ya. Tingkatkan lagi literasinya ya. Kalau kita kemarin sudah membahas tentang cerpen, hari ini membahas unsur intrinsiknya, next kita akan membahas tentang unsur ekstrinsiknya. Artinya kita akan terus selalu membaca, karena membaca adalah jendela dunia ya. Oke, demikianlah pembelajaran hari ini. Terima kasih ya untuk semangatnya, untuk selalu bahagianya ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.